Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 hari ini akan membahas materi mengenai food estate. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu saya Desti Alfitri Handayani Sumadi, kemudian Vanessa Anastasia, Ristiani, Andelia Lisa Pandeti, dan Angelita. Baiklah, yang pertama ada latar belakang program food estate, di mana program food estate ini merupakan program pemerintah yang telah melakukan berbagai terobosan untuk perluasan lahan pangan, yang salah satunya adalah untuk melalui pengembangan pangan dalam skala yang luas. Singkat kata, program food estate ini adalah perkampungan industri pangan. Karena pangan merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia untuk mendapatkan pertahanan hidup dan kecukupan bagi setiap orang setiap waktu sebagai hak asasi yang harus dipenuhi. Dan untuk menghadapi permasalahan ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk mempertahankan dan juga meningkatkan kapasitas produksi pangan agar ketahanan pangan dapat terwujud dan juga dapat dipertahankan melalui program food estate ini dengan kebijakan operasional yang diarahkan oleh pemerintah untuk mengendalikan fungsi pertanian, perluasan area, serta menjaga dan meningkatkan mutu lahan pertanian dalam guna memperbaiki tingkat produksinya. Next, karena program food estate ini merupakan suatu program pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang dalam pelaksanaan juga memiliki dasar hukum peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan perundang-undang yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman. Dan untuk sekilas program food estate ini mulai dari era Pak SBY sampai Pak Jokowi, karena proyek ini merupakan suatu warisan Orde Baru di era Presiden Soeharto, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut juga sebagai Pak SBY. Proses lahan gambut ini sempat akan direvitalisasi, namun belum tuntas dikerjakan. Dan sekarang Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi ini menugaskan Menteri Pertahanan dan juga Pak Prabowo Subianto yang terlibat dalam proyek food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Sebelumnya pada era Pak Presiden SBY ini, rencana revitalisasi PLG itu setidaknya sudah ada sejak tahun 2007. Namun Pak SBY juga sempat menggelar rapat kabinet melibatkan Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu Agustin Teras Narang. Dan program ini juga sudah berulang kali dilaksanakan dan mengalami suatu kegagalan karena tidak berhasil mengefektifkan penggunaan lahan dan tidak menghasilkan produksi panen yang tinggi. Jadi sejumlah contoh kegagalan food estate ini adalah pada era Pak Soeharto, yakni program food estate PLG Kalimantan Tengah pada tahun 1996, dan pada era Pak SBY tentang food estate Bulungan Kalimantan Timur pada tahun 2011, program Merauke Integrated Food and Energy Estate Papua pada tahun 2011, dan program food estate Ketapang Kalimantan Barat pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu latar belakang kenapa food estate ini dikembangkan. Dari beberapa sumber yang saya baca, saya melihat ada dua hal yang paling mendasar yang melatar belakangi dikembangkannya food estate ini. Yang pertama, yaitu semakin tingginya laju alih fungsi lahan pertanian, sedangkan kebutuhan pangan nasional semakin meningkat, sehingga pangan bisa menjadi komoditas strategi. Yang kedua yaitu ketersediaan lahan potensial sebagai lahan cadangan pangan ini masih cukup luas, namun belum tergarap secara optimal sehingga masih membutuhkan modal investasi yang cukup besar. Sedangkan di sisi lain, dana pemerintah masih sangat terbatas. Sehingga kita perlu peran investor dalam pengembangan food estate ini. Namun dengan tetap memperhatikan dan melindungi kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, hal-hal apa aja sih yang diatur dalam pengembangan food estate? Yang pertama ada pelayanan perizinan usaha budidaya tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. Yang kedua, pembatasan skala usaha budidaya tanaman. Yang ketiga, hasil produksi pertanian dari food estate diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, dan sisanya baru boleh diekspor. Yang keempat, kewajiban untuk melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam pengembangan food estate. Yang kelima,
penyertaan modal asing dibatasi, nah maksimal itu 49%. Kemudian selanjutnya, bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Indonesia. Selanjutnya, yaitu pelaku usaha pertanian terdiri perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia. Nah, untuk perorangan WNA atau Badan Hukum Asing yang akan melakukan usaha pertanian wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan membentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam rangka meningkatkan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas kepabeanan, keringanan bea masuk, pajak penghasilan kepada investor yang akan melakukan perluasan usaha atau investasi baru. Dan yang terakhir yaitu diaturnya kemitraan antara investor dengan masyarakat adat setempat berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan serta bermartabat. Materi selanjutnya di mana saja wilayah yang menerapkan konsep food estate. Pemerintah merencanakan program food estate ini di berbagai wilayah Indonesia seperti Kalimantan Tengah, Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah memprioritaskan 2 lokasi yaitu Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Lalu di Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai lokasi program lumbung pangan atau food estate. Lokasi ini dipilih karena dianggap lebih sesuai dibandingkan 3 calon lainnya, yakni di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke, Papua. Salah satu pertimbangannya yaitu sumber daya air yang cukup atau karena irigasinya yang sudah cukup baik di lokasi tersebut. Di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sudah sekitar 30.000 hektar yang dikerjakan. Lalu di Sumatera Utara sudah sekitar 215.000 hektar yang udah diubah menjadi komoditas bawang merah, kentang, dan bawang putih, dan kedepannya akan diperluas menjadi 1.000 hektar dan dikembangkan terus menjadi 30.000 hektar. Setelah di lokasi Kalteng dan Sumut, pemerintah merencanakan membangun food estate ini di Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kenapa dikerjakan di NTT khususnya Sumba Tengah? Karena menurut data yang ada 34% kemiskinan ada di sana. Dan panen di Sumba Tengah ini cuma satu tahun sekali dan pemerintah ingin mengelola agar 1 tahun bisa panen 2 kali. Pada saat ini pemerintah menyiapkan 5.000 hektar di mana 3.000 hektar untuk padi dan 2.000 hektar untuk jagung. Tapi kedepannya akan diperluas lagi menjadi 10.000 hektar. Lalu untuk daerah lainnya akan masuk ke agenda tahunan yang akan datang yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Nah, yang berperan dalam food estate di kepemerintahan yaitu Wahyu Sakti Trenggono yang pada saat itu menjabat menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Kemudian Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Pertahanan Alwi Dohong yang bertugas meninjau lokasi food estate atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo. Ada pula Kementerian Pertanian yang berperan dalam penyediaan sarana produksi dan pengawalan budidaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berperan dalam rehabilitas dan peningkatan jaringan irigasi, Kemendesak PDTT yang berperan dalam merevitalisasi lahan transmigrasi existing, Kementerian LHK yang melakukan konservasi dan rehabilitas lahan gambut, penataan jelajah habitat satwa, tanah ojek reforma agraria dan perhutanan sosial. Kemudian yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan food estate itu adalah yang pertama perseorangan WNI seperti petani, yang kedua badan usaha milik negara di mana Kementerian BUMN seperti RNI berperan dalam mewujudkan corporate farm seluas 20.000 hektar serta Kementerian ATR melakukan penetapan rencana desain dan tata ruang, validasi tanah dan sertifikat. Yang ketiga, ada pula badan usaha swasta seperti PT Indofood, PT Kalbe Wings, PT Charm, PT Agra Garcia, PT Agri Indonesia Sejahtera, dan PT Karya Tani Semesta.
Kemudian yang terakhir ada koperasi atau BUMP seperti BUMP Sangaulau yang berperan dalam menyiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan sebaik mungkin. Lalu berdasarkan instruksi pemerintah, adapun yang harus ditanam pada food estate adalah bawang merah, kentang, dan singkong. Selanjutnya untuk lahan food estate saat ini berada di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di lahan proyek lahan gambut Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau seluas 770.600 hektar secara bertahap. Pada tahun 2020 dilakukan di lahan sawah existing seluas sekitar 30.000 hektar, yaitu di Pulang Pisau seluas 10.000 hektar dan Kabupaten Kapuas 20.000 hektar, baik yang berada di proyek lahan gambut maupun di luar proyek lahan gambut. Hingga pada tahun 2021, tercatat sudah 29.032 hektar yang berhasil ditanami padi. Kemudian ada pula di Provinsi Sumatera Utara, di mana di Sumatera Utara ini telah tersedia di lahan seluas 60.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Baharat. Namun, dari total luas tersebut, lahan yang akan digunakan untuk food estate seluas 30.000 hektar. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melaporkan kegiatan food estate di Sumatera Utara dari sisi Kementerian Pertanian hingga tanggal 12 Januari 2021 tersedia lahan terbuka dan siap tanam. Setidaknya 72% dari lahan tersebut sudah ditanami tanaman, yakni bawang putih, bawang merah, dan kentang. Kemudian, kapan lahan food estate ini mulai dipanen? Pada bulan Februari 2021 dilaporkan bahwa lahan food estate yang ada di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara sudah mulai panen. Di Kalimantan Tengah sendiri, hasil panennya mencapai hingga 5,6 ton sampai 6, ton padi. Hasil panen di Kalimantan Tengah ini terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai hingga 90% dari lahan yang ditanam. Hal tersebut juga dikarenakan bahwa lahan food estate yang ada di Kalimantan Tengah merupakan lahan bekas proyek lahan gambut, sehingga tanah yang ada di lokasi food estate Kalimantan Tengah sudah subur. Hal tersebutlah yang mengakibatkan tingginya hasil panen food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Sedangkan di Sumatera Utara dilaporkan bahwa hasil panen di lahan food estate yang ada di Sumatera Utara yaitu bawang merah batu ijo mencapai 42 ton per hektar panen basah atau sekitar 20 ton per hektar kering. Jika dibandingkan dengan hasil food estate di Kalimantan Tengah, hasil food estate di Sumatera Utara ini masih kalah jauh, yaitu hanya mencapai 70% dari lahan yang ditanam. Namun, jika mengingat bahwa Sumatera Utara merupakan lahan baru, maka hasil panen dengan jumlah 70% tersebut sudah terbilang cukup tinggi untuk lahan baru. Kemudian manfaat dari adanya food estate ini yang pertama yaitu meningkatkan nilai produksi, yang kedua meningkatkan penyerapan tenaga pertanian hingga mencapai 34,4%, yang ketiga yaitu pertanian dapat mengembangkan usaha tani skala luas, yang keempat terintegrasinya sistem, yang kelima terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain, dan yang terakhir yaitu harga pangan menjadi lebih murah karena produksi yang melimpah. Namun dalam perkembangannya, food estate ini nantinya tidak hanya dikembangkan pada sektor pertanian, namun juga akan dikembangkan pada sektor perkebunan hingga peternakan. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu food estate merupakan program yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia. Dalam food estate, pemerintah sebagai tokoh politik ikut andil dalam perkembangan perekonomian yang tujuannya untuk kepentingan nasional. Jika dihubungkan dengan teori ekonomi politik, food estate berkaitan dengan teori pilihan publik oleh James Buchanan, yang menjelaskan bahwa pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 undur diri. Terima kasih.